Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita sampai ke yang kedua ya, minggu kedua untuk hipnoterapi kesehatan mental. Kita akan konsisten di hipnoterapi kesehatan mental, tidak ke area lain ya, nggak ke coaching, nggak ke mentoring. Jadi kita fokus di sini, tapi yang pastinya materinya berbeda-beda dan kita tergantung dari pertanyaan. Ya, jadi minggu lalu sudah ada yang nitip pertanyaan, termasuk yang ada di YouTube ya. Jadi saya tetap memprioritaskan mereka yang komen di YouTube. Nah, jadi biar biar rame dan uh, pertanyaan itu terrecord. Jadi bisa oleh pemirsa lainnya. Jadi kita ulang lagi bahwa kesehatan mental itu kebanyakan orang kurang ngeh ya. Beda dengan kesehatan fisik, padahal sama saja. Seperti halnya kesehatan fisik memerlukan intake, ya, masukan yang bergizi. Kesehatan mental juga, ya, masukan bergizinya adalah input pikiran yang baik, input energi yang baik, environment lingkungan yang baik. Nah, itu semua seperti itu. Jadi mental sama fisik itu persis sama. Pembuangannya juga, ya. Setiap ada input di proses pasti ada pembuangannya. Nah, pembuangan itu ada dua, pembuangan yang menghasilkan energi baik dan pembuangan yang memang harus dibuang atau uh, kotoran atau energi buruk. Ya, jadi sebaik-baiknya sebergizinya makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ya, sebagian menjadi energi dan pasti ada sebagian yang menjadi kotoran, ya, maka terbuang menjadi BAB dan BAK. Seperti mobil juga ya, walaupun dia bersih, Pertalite, Pertamax pasti ada sebagian menjadi energi gerak, sebagian menjadi energi listrik, dan sebagian terbuang ya melalui knalpot hasil pembakaran ya CO2. Nah, begitu juga dengan mental ya. Sebaik-baiknya input mental yang baik, dia akan menghasilkan energi yang baik untuk menggerakkan ya, membuat energi kita bergerak ya. Apakah energi senang, bahagia, bersyukur, damai itu energi yang berbeda loh. Jadi energi positif itu mempunyai karakter yang berbeda, nggak bisa disamakan semuanya ya. Dan dia pasti menghasilkan residu energi yang harus dibuang. Pasti ya, sebagaimana kita makanan bergizi, makanan mahal pasti ada yang dibuang. Mobil juga seperti itu, pasti ada yang dibuang. Ya. Nah, begitu juga energi itu ya. Pasti ada menghasilkan emosi yang kurang baik, ya, perilaku yang kurang baik dan sebagainya itu harus dibuang ya. Atau ada kenangan kurang baik atau ada lingkungan yang kurang baik. Nah, pertama kali adalah kebanyakan orang tidak sampai ke level kesadaran akan pentingnya masalah kesehatan mental. Nggak sampai ya. Kalaupun sampai, kan sekarang sudah mulai digaung-gaungkan. Nggak tahu cara membuangnya. Gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana membuangnya, reframe, dan sebagainya. Nah, jadi paling gampang adalah kita dalam pikiran kita masuk ke alam kedamaian. Jadi secara pikiran. Jadi bisa dua ya. Kalau kita ingin menenangkan pikiran dan tubuh kita, kita bisa ke tempat yang betul-betul membuat kita damai ya, atau kita bermain di pikiran. Ya, asal bermain di pikiran bisa, maka hasilnya sama. Bahkan bisa lebih baik. Karena pikiran itu bisa berkreasi lebih dari keadaan yang sebenarnya. Ya, contoh ada di layar itu ya, itu gunungnya indah, itu suasana hijau, ya. Dalam pikiran kita tuh yang paling kiri atas kita bisa aja taruh rumah atau taruh mobil dan sebagainya kan bebas. Nah, itu hebatnya pikiran kita, ya. Di kiri bawah juga ada pantai, ya kita bisa aja dengan pikiran kita lebih dari keadaan sesungguhnya. Kita kasih kapal dan sebagainya. Nah, kita juga bisa ya di pikiran bawah itu yang gambar bawah misalnya kita bisa apa namanya menempati ada visualisasi ada anak kita yang kita cintai ada di situ bersama kita. Nah, itu bisa. Nah, itu hebatnya kita bermain di pikiran bisa lebih. Nah, tapi nggak semua bisa.
mereka yang kemampuan visualisasi lemah, kesulitan. Jadi caranya adalah ke sana atau menonton gambar. Nah, proses jadi sama seperti mobil, sama seperti kita bekerja, harus ada istirahatnya. Nah, proses mental pun sama seperti fisik, harus istirahat. Ya, secara fisiologi kemampuan seseorang, kemampuan fokus termasuk kemampuan mental maksimum 90 menit. Ya, kalau lebih dari 90 menit yang jadi adalah lemah atau stres. Ya, yang jadi adalah residu negatif. Makanya sekolah nanti ada istirahat. Ya, kita bekerja jangan dipaksa 2 jam terus-menerus. Jangan dipaksa ya, setengah jam atau maksimum 40 menit kita break lah. Ya, bisa breaknya cuma sederhana. Nah, kita berdiri sebentar dari duduk ini, atau kita ke toilet, atau kita ngopi ya, tanda kutip ngerokok ya, kemudian menghirup udara. Nah, itu kita sudah melakukan break, disebut dengan break state. Ya, jadi mudah. Jadi mental itu harus ada refresh. Ya, jadi dia agak ada penenangan. Semua juga ada seperti itu ya. Mobil istirahat dulu, didinginkan, mesin seperti itu didinginkan, komputer juga ya jangan nyala terus kita dinginkan dan sebagainya. Ya, kalau terus dipaksakan bisa mengurangi umur secara teknisnya ya. Nah, ini kita ulangin. Nah, salah satu teknik yang paling mudah adalah kita melakukan pernapasan secara sadar. Nah, karena kita berbicara mental yang tidak kelihatan, beda dengan penyakit fisik ya. Sakit mata kelihatan matanya merah. Ya. Kemudian flu ketahuan, hidung kita berair. Batuk ketahuan suaranya ya, kita berbatuk-batuk. Nah, mental itu sebenarnya ada, kerasa, tapi karena tidak ada bentuk fisiknya suka diabaikan. Gitu ya, suka diabaikan. Nah, jadi mental itu sebenarnya lebih mudah daripada fisik. Ya. Fisik kalau kita ngebuang memerlukan tempat khusus atau ke toilet, ya, atau ke tempat sampah kita buang dari sampah di dalam rumah keluar. Nah, mental itu lebih mudah sebenarnya, ya. Jadi kita bisa memvisualisasikan buang nafas atau dan sebagainya. Kita minggu lalu belajar tentang earthing, nanti akan kita ulang ya. Nah, jadi sekarang kita perkenalkan istilah sadar atau mindfulness. Sadar, ya. Selama ini kita bernapas tidak sadar, cobalah bernapas dengan sadar. Ya, kita tarik napas, ya, kita rasakan kesegarannya, udaranya melewati hidung kita, tenggorokan dan paru-paru. Kita sadar itu membuat kita segar dan kita syukuri. Dan kita dapat energi syukurnya. Nah, itu disebut dengan pernapasan sadar. Pun demikian di saat membuangnya. Pas membuangnya kita secara sadar, kita visualisasikan dan kita rasakan segala gundah gulana yang ada di dada kita terbuang bersama dengan hembusan nafas. Segala pikiran negatif kita, overthinking dan sebagainya, kita buang bersama dengan hembusan nafas. Jadi begitu mudahnya, gitu ya. Jadi energi-energi dan emosi itu terbuang bersama hembusan nafas, dan ini jauh lebih mudah dari pembuangan fisik ya, BAB, BAK dan sampah yang harus ke tong sampah, gitu ya. Nah, pernapasan sadar, makan juga secara sadar ya, yang dulunya kita makan atau ngopi sambil ngobrol, sambil nge-WA, ya. Sekarang kita kunyahnya kita rasakan dan itu ternyata menyehatkan kita gitu ya. Nah, termasuk bahkan sholat pun, ibadah pun dibikin sadar, mindfulness. Jadi kesadarannya. Kenapa memerlukan kesadaran? Sekarang back-nya tuh ke kesadaran, back to basic-nya tuh kesadaran. Ya. Kenapa? Karena kita sudah hafal. Karena sudah hafal, kita berbicara, nggak usah kita pikirin, dari bismillah, tentu udah amin. Ya. Dari Allahu Akbar, tentu assalamualaikum.
tengahnya prosesnya kita udah jalan-jalan mikir kemana-mana. Nah, jadi demikian dalam ibadah pun kita mulai secara sadar ya. Salah satu yang paling mudah ya, banyak caranya. Kalau saya adalah mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan sebagainya, Tuhan segala dan tunjukkan aku yang benar dan sebagainya. Ya, kalau kita sambil membaca mengartikan, kita meningkatkan kesadaran kita akan sholat tadi, akan bacaan. Itu cuma satu teknik ya, untuk menjaga level kesadaran kita supaya nggak turun. Ya, supaya kalau turun udah ngaco kita, udah cerita. Ini belum diselesaikan, tadi naruh kunci ada di mana. Gitu ya. Nah, jadi sekarang back to basic-nya adalah kesehatan mental sadar, menyadari. Nah, kemudian kenapa? Dan menyadari jangan salah, tidak hanya yang positifnya, negatifnya juga. Nah, negatif harus kita sadari. Kenapa? Karena kita baru bisa menyelesaikan masalah kalau kita sudah mengidentifikasi masalahnya, negatifnya. Nah, Alkisah begini nih ya. Dulu-dulu saya belajar, waktu belajar manajemen itu ada SWOT analysis ya. Strength, weaknesses, opportunity, dan threat ya, ancaman. Ya, jadi betul-betul suatu masalah, suatu rencana dibedah kekuatannya, kesempatannya, ya, ancamannya dan kelemahan kita, plus minusnya. Gitu loh. Nah, pertengahan tahun 90-an sampai 2000-an mulailah ada bisnis-bisnis multi level ya, MW dan sebagainya. Kemudian ada bisnis asuransi dan sebagainya. Nah, disitulah mulai motivator-motivator itu masuk, menjual kaset-kasetnya, kemudian CD-nya, MP3-nya. Nah, disitulah mulai motivator itu hanya memotivasi hal-hal yang positif. Dan ini terbawa sampai sekarang, ya, mengabaikan yang negatif. Nah, itulah mulai kesehatan mental bermasalah di zaman modern ini, mulai bermasalah, ya, karena orang hanya diajarkan, ya, yang baik itu, yang pikiran positif itu, yang vibrasi positif itu, positive vibes only dan sebagainya adalah yang positif, ya, jangan yang negatif. Nah, dari situlah ternyata kesehatan mental itu lama-lama masuk di dalam tubuh kita, tidak beridentifikasi, numpuk, 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 dan tinggal meledaknya aja. Entah meledaknya 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Terlambat. Gitu ya. Nah, barulah dalam 5 tahun terakhir, 5 sampai 7 tahun terakhir, maka didefinisikan oleh psikologi, ilmu psikologi itu disebut dengan toxic positivity. Ya, racun positif. Nah, kita hanya berbicara positif-positif aja itu disebut dengan racun positif. Nah, itulah awal asal masalah kesehatan mental di zaman modern ini. Ya, saya menganalogikan bahwa uh, saya nyetir mobil, terus sebenarnya ban depan kanan itu agak kempes sedikit ya, atau kempesnya banyak. Tapi saya berpikir positif, ini hanya perasaan saya aja, gitu ya. Terus saya bawa terus tuh. Ya, dari Cimanggis udah kerasa, dari Jakarta tol sampai ke Bogor. Nah, itu akibat saya mengabaikan yang negatif, hanya berpikir positif. Nah, termasuk juga, ya ini juga metafora, uh, kapal bocor halus tetaplah bocor halus. Nggak bisa kita, apa namanya, itu hanya pikiran kita aja. Semangat ya, berpikir positif, nanti juga sampai di dermaga tujuan. Nah, demikian juga kita punya masalah, diabaikan ya, ditutup-tutupi dan sebagainya, udah tinggal tinggal meledaknya, tinggal hancurnya. Nah, ini kesehatan mental ini tadi yang kemarin saya bilang ya, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan akhirnya kesehatan kejiwaan. Ini salah satunya adalah kita melakukan break dengan pernapasan. Jadi boleh ya, ini paling mudah. Jadi kalau kita merenung sendiri ya, sambil zikir atau apa-apa, sekali-sekali kita melakukan pernapasan secara sadar, kita buang negatifnya, gitu ya, apapun ya, seperti itu ya. Ini kita kemarin udah bahas ya, kita hidup di masa sekarang, orang depresi itu hidup di masa lalu ya, orang cemas itu hidup di masa depan ya, kalau damai itu hidup di masa sekarang ya. Tidur berkualitas kita sudah bahas, saya ulang lagi bahwa uh,
tidur berkualitas hanya didapat bersyukur 30 menit dan sebelum tidur dan 40 menit setelah bangun tidur dengan sengaja, ya, dengan sengaja, bukan ketiduran, ya, bukan capek ketiduran, baca sambil capek baru ketidur, enggak. Kita dengan sengaja naruh HP dan sebagainya. Nah, saya akan memperdalam di sini, ya, memperdalam di sini. Earthing, ya. Jadi kita bisa, jadi ternyata pikiran, emosi, dan energi itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ya, pikiran menghasilkan emosi, emosi menghasilkan energi, energi menghasilkan pikiran, pikiran menghasilkan emosi, emosi menghasilkan energi, dan sebagainya. Nah, itu satu paket. Ya, tapi emang untuk memudahkan, dibilang semua berawal dari pikiran. Oke, boleh. Ya, tapi sebenarnya itu satu paket. Ya. Lingkungan bisa mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita bisa mempengaruhi lingkungan. Gitu kan, sederhana ya. Emosi kita bisa mempengaruhi lingkungan, ya. Kalau kita kuat secara emosional, ya, dan kita juga bisa dipengaruhi oleh emosi orang lain, lingkungannya. Energi kita bisa berbagi, kita juga bisa tercemar oleh energi yang lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ternyata begitu kita berpikir negatif, maka seluruh tubuh hormonal menghasilkan emosi dan menghasilkan listrik-listrik, ya, ion-ion yang positif dan negatif, ya. Ion jeleknya itu, jadi ceritanya di sini nih, ya. Lihat yang paling kiri bawah, the basic idea, ya. Jadi zaman dulu itu orang nggak pernah masalah dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik, nggak pernah masalah, ya. Selain itu tekanan hidup tidak seperti sekarang, tapi nggak juga, karena dulu hidup hidup dan mati. Nah, untuk makan sekarang, mereka berburu sekarang, ya. Kemudian mulailah ada sedikit lebih modern pertanian dan peternakan, ya, mulai bisa untuk makan 6 bulan ke depan. Nah, ini dibilangnya, jadi zaman dulu itu sebelum ada sepatu dan sendal, direct contact ke bumi, dan itu jadinya sehat. Makanya disebut dengan earthing. Semua ion-ion elektrik kita yang jelek dihasilkan oleh pikiran yang jelek, dihasilkan emosi yang jelek, ya, itu turun semua, ternetralisir ke bumi, gitu ya, semua. Jadi manfaatnya banyak, bagus. Nah, jadi kemarin pertanyaan ke saya, titip pesannya berat-berat, ya. Nah, untuk sekarang berat-berat. Nah, itu saya tahan dulu. Nah, tolong apa namanya, jangan terburu-buru dulu. Ya, sebelum kita nolong orang lain, tolonglah diri kita sendiri dulu. Ya, jadi kan kita harus baik secara pikiran, secara emosional, dan secara energi. Baik dulu. Nah, baru kita bisa apa namanya, ke anak kita dan ke orang lain. Jadi ini prinsip, ya, gitu loh. Orang terburu-buru belajar ini pinginnya merubah orang. Jadi enggak seperti itu, ya. Nah, jadi boleh, ya. Jadi mulailah kita sering-sering jalan di taman kita atau di jalanan, ya, ketemu ketemu apa namanya, tanah, pasir, dan sebagainya, direct contact, gitu loh. Ya, bolehlah sehari minimal 15 menit seperti itu. Ya. Atau cara lain, tetap lebih bagus kaki, ya. Cara ini boleh juga untuk mengurangi, lumayan kita pegang daun, batang, dan sebagainya. Jadi lewat tangan. Nah, cuman ada satu hal, ya, semakin negatif tubuh kita, semakin mempengaruhi lingkungan kita, ya. Jadi tanah pasti. Jadi kalau kalau kita megang ke satu tumbuhan aja secara terus-menerus, dia akan layu, gitu ya. Kesehatannya berkurang. Jadi terjadi transfer energi, ya. Nah, jadi sekarang kita akan lebih memperdalam, sama prinsipnya sih, earthing sama aja, ya. Kiri ada tabel force sama power, ya. Uh, ada acceptance, ada love, ada joy, ada peace, ada enlightenment, ya, pencerahan. Nah, ada juga force, ya, dari rasa malu, bersalah, dan sebagainya, ketakutan, kemarahan, dan rasa bangga, gitu ya. Nah, itu adalah energi-energi yang rendah, force. Power adalah energi positif, energi yang tinggi.
Seperti halnya mobil, seperti halnya tubuh kita memerlukan makanan dan pembuangan, kita pun secara emosional memerlukan asupan energi yang baik. Secara emosional ya, kita perlu uh, dimasukkan rasa cinta masuk ke tubuh kita. Atau kita memproduksi rasa cinta, bisa boleh ya. Kita perlu masuk rasa bersyukur atau kita memproduksi rasa syukur. Kita terpengaruh lingkungan yang damai atau kita menciptakan kedamaian dalam pikiran kita. Itu kita membangkitkan energi-energi power ya dengan rasa cinta atau kita dengan acceptance ya dengan menerima aja atau mengikhlaskan. Acceptance itu dua. Bisa bisa terima apa yang sudah terjadi ya terima aja. Nggak ada pertanyaan berikutnya. Oh, udah terjadi, udah takdir kita gitu loh. Nah, itu paling mudah terima aja gitu loh. Nah, atau kita mengikhlaskan apa yang sudah kita keluarkan terjadi emang emang udah bukan rezeki kita, emang harus keluar, emang sudah terjadi seperti itu. Nah, itu ada di level acceptance ya. Dan itu untuk kesehatan mental menurut kebanyak orang paling sulit. Gitu ya, kita mulai belajar nerima. Nah, cari pintu supaya kita bisa menerima, misalnya pintu agama atau pintu secara psikologi, pintu kesehatan boleh ya. Jadi pintu agama itu udah jadi takdir ya. Takdir itu adanya di rukun iman keenam. Ya, kalau tidak seperti itu maka keimanan kita jatuh misalnya seperti itu. Ya, tolong cari supaya kita kita menerima gitu ya. Nah, itu adalah input-inputan yang energi baik. Nah, begitu juga dengan inputan emergen yang energi buruknya harus kita buang. Yang tadi bisa dengan pernapasan, bisa juga dengan earthing. Ya, jadi sering-seringnya kita melakukan earthing. Ya, ini hipnoterapi paling mudah, paling alamiah, tidak tidur dalam kesadaran penuh. Jadi hipnoterapi modern itu bisa dalam keadaan kesadaran penuh. Ya, kita melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan indah. Nah, kita sedang menghipnosis diri kita, hipnoterapi untuk kesehatan mental. Bukan dalam tidur ya, dalam mata terbelalak. Gitu, itu hipnosis modern, hipnoterapi modern. Walaupun ada salah kaprah hipno itu atau hipnos itu tidur ya, tapi udahlah, udah terlanjur jadi istilah. Nah, untuk earthing itu bisa dua cara, bisa langsung atau bisa pakai visualisasi. Ya, jadi uh, bisa saja apa namanya? Saya kaki saya langsung kena ke rumput ya. Nah, itu otomatis terjadi sinkronisasi ion positif sama negatif saling bertukar. Jadi kita sinkron dengan bumi. Ya, jadi ternyata kalau kita sinkron dengan bumi, maka kita sinkron dengan alam semesta. Ya, kalau sinkron alam semesta, maka law of attraction ya semua akan ketarik kita semua natural, gitu ya. Nah, bisa juga kita tambah dengan visualisasi. Ya, boleh kita tambah visualisasi, kita perkuat ya. Nah, jadi eh, pas kita nyentuh bisa kita niatkan ya. Kita punya energi yang negatif, energi apa-apa, terus kita turunkan, kita buang ke ke dalam tanah. Nah, jadi boleh seperti itu. Jadi secara spesifik saya punya kesal nih di dada nih. Dada saya sesek kesal banget ya. Nah, itu boleh. Tadi kan kita dengan pernapasan. Ini dengan sengaja kita rasakan dia turun dari dada ke perut, ke paha, ke betis, ke kaki, dan masuk ke dalam tanah. Gitu. Jadi mengalir. Nah, itu disebut dengan visualisasi. Jadi boleh ya. Saya otak saya kayaknya mau pecah nih, penuh ya, sampai overthinking. Nah, boleh kelebihan pikiran saya yang kemana-mana, yang kacau itu saya buang. Sehingga tersisa adalah kedamaian pada pikiran. Nah, itu artinya dengan sengaja saya membuang pikiran negatif saya uh, di grounding ke dalam tanah, di earthing. Nah, jadi boleh ya. Jadi mirip lah kalau kita uh, melakukan hal baik, dapat pahalanya. Tapi kalau kita niat, nah, bisa spesifik seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana sih dengan
ya. Nah, ini sementara kita nanti berhenti sampai di sini dulu ya. Nah, dan kita mempengaruhi orang lain dan orang lain mempengaruhi kita. Baik secara pikiran, secara ucapan, secara energi, secara emosi, dan semuanya. Jadi kita saling mempengaruhi. Nah, inilah ya. Nah, inilah saya tidak mau loncat dulu dengan pertanyaan yang berat. Ya, bagaimana saya ingin apa namanya membantu dia, menyembuhkan dia, dan sebagainya. Anak murid saya, anak saya, dan sebagainya. Ya. Kalau kita tidak bereskan. Nah, yuk kita mulai dari diri kita dulu ya, mulai pikiran dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa kontrol di luar sana, nggak bisa. Ya, yang kita bisa kontrol adalah di dalam diri kita, gitu ya. Jadi kita mengontrol pikiran kita. Mengontrol itu bukan berarti hanya positif aja. Kita menyadari yang negatifnya harus dapat. Ya, kita harus berhasil mendefinisikan negatifnya supaya kita selesaikan masalahnya, problem solving, gitu ya. Kalau enggak dia akan tinggal tinggal bom waktu aja. Potensi-potensinya makin membengkak, tinggal tinggal meledaknya aja. Nah, begitu juga ya. Ya, bagaimana dengan kekacauan di luar sana? Yang paling bisa kita kontrol diri kita sendiri. Kemarin saya kasih contoh ya. Ya. Nah, kalau kita memeluk anak kita, memegang murid kita atau siapapun, mau menyayangi siapa, atau kita menyenguk orang sakit, baik dia teman apa-apa, yang kita kontrol ada energi baik dari diri kita dulu sebelum dekat. Ya, kalau menyentuh kan bisa ke anak kita dan sebagainya ya, bisa memeluk. Tapi kalau orang lain enggak ya. Kita dengan dekat aja kita bisa sedekah hal-hal yang baik, minimal secara energi, minimal bisa dengan perilaku, ya, bisa juga dengan dan lain sebagainya. Ya, nah, kalau kita ibu dengan anak, itu apa? Ya, anak kita lagi galau, kita juga jangan lagi galau terus kita meluk dia, jangan seperti itu. Jadi kita tenangkan diri dulu, ya, rasa kedamaian atau dengan rasa cinta baru peluk dia. Nah, maka terjadi pertukaran energi. Seperti itu. Jadi semua dimulai dari kita ya, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada. Nah, kemarin ini dari pertanyaan yang kemarin ya. Ada yang mau bertanya? Ya Pak, Hesti Pak. Oh ya, Mbak Esti. Ya, silakan Mbak Esti. Jadi gini, dari 1 bulan yang lalu kan Hesti itu diagnosis sama dokter, maaf ya Pak, ada kista di payudara. Ya, ya. Nah, ada kista di payudara. Nah, setelah berjalan pengobatan, makin ke sini, udah selama pertemuan sama dokter selama 3 kali itu, setelah pengobatan, ibaratnya pengobatan fisik, setelah itu dioper ke poli kejiwaan Hestinya. Ditemuin sama psikolog. Jadi menurut dokter semua yang ada penyakit itu awalnya adalah dari trauma-trauma yang sudah sangat cukup lama. Katanya gitu, sudah di atas 8 tahun itu menurut psikolognya, Pak. Jadi seperti yang mungkin udah Bapak tahu ya, yang Esti pernah cerita-cerita sama Ya. Bapak gitu kan. Nah, sekarang dokter bilang inilah hasilnya gitu. Jadi penyakit itu eh, timbul timbul sekarang gitu. Jadi kalau Esti itu merasa nggak tenang atau merasa di lingkungan itu nggak nyaman gitu, itu dada sebelah kanan yang ada kistanya itu memang bereaksi dia Pak, sakit nyeri gitu. Nah, kadang-kadang juga ganggu pernapasan. Nah, dari psikolognya juga semua penyakit itu berawalnya itu emang dari pikiran katanya gitu kan. Dan ini eh, psikolognya bilang
dari trauma yang sudah sangat cukup lama katanya. Dan itu dikarenakan Hesti adalah tipe orang yang sangat diam gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh nggak pernah cerita, kalau ada apa-apa tuh diam, kalau ada apa-apa tuh maksudnya kalau ada apa-apa tuh pokoknya diem aja gitu Pak, nggak pernah bisa mengungkapkan apa yang ada di hati gitu. Jadi makanya Bu, katanya diam itu nggak selamanya baik loh, dokternya bilang gitu, psikolognya bilang gitu. Jadi sekarang tuh setelah banyak belajar dari Bapak juga, psikolognya ngelihat ada memang hal-hal yang jauh berubah gitu. Esti sudah bisa membuang hal-hal yang negatif walaupun memang belum selalu bisa gitu Pak, tapi sedikit-sedikit sudah bisa gitu. Sekarang nyerinya sudah jauh berkurang walaupun nggak minum obat, nyerinya bisa hilang gitu. Tarik napas panjang gitu. Nanti kalau begitu nyerinya datang, nanti keluar hirup udara, lihat ke langit gitu. Itu memang benar-benar berpengaruh besar gitu. Nyerinya tiba-tiba hilang gitu. Walaupun penyakit kistanya masih ada gitu karena belum bisa dioperasi, kata dokter masih ada peradangan di dekatnya gitu. Jadi memang jadi maksudnya sih gimana Pak? Biar itu tetap 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 bisa berpikir positif dengan penyakit itu gitu. Soalnya sih suka overthinking juga karena penyakit itu nanti mendengar orang bilang penyakit itu tuh begini, begini, begini gitu. Jadi kadang-kadang agak agak susah untuk nerimanya gitu, Pak. Oke, Mbak Esti, terima kasih ya. Nah, jadi bisa dilihat gambar yang ada di layar ya, gitu loh. Memang eh, selain asupan positif dalam keseharian setiap hari bahkan setiap detik ada sampah emosi pikiran dan emosi negatif masuk ke tubuh dan pikiran kita ya. Ada gitu. Kita lihat apalagi sekarang zamannya medsos WA group ya, zaman orang mencaci maki dan sebagainya. Nah, nah, itu masuk ke kita. Nah, apa akibatnya jika kita diam, kita tidak buang? Ya tadi seperti Mbak Isi tadi ya, nah, itu semua jadi sampah di dalam. Ya, nah, akibatnya nanti usia tua ini, ya di sini saya cuman umumnya 7 sampai 70 tahun itu kita ada filter ya antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sekarang kita karena karena kita mampu menahan curhatan kita, kita mampu ya. Nah, tapi nanti di atas 70 tahun enggak mampu. Karena saringan udah nggak ada, nanti akan sumpah serapah itu kebun binatang itu akan keluar. Pernah lihat orang tua seperti itu ya? Ya, apa keluar? Padahal dulunya dia sangat pendiam ya, sangat penyabar. Nah, makanya sekarang ya, karena kita berbicara kesehatan mental, mulailah kita membuang hal-hal yang ada rasa sesak di dalam dada kita ya. Dalam pikiran kita. Kita melakukan detox. Jadi boleh pakai pernapasan, boleh pakai earthing, boleh pakai yang lain-lain gitu ya. Di NLP ya kita ada 1000 lebih cara ya. Yang udah ikut lama dari saya udah semua macam udah dipelajarin. Nah akibatnya apa? Nanti usia tuanya insya Allah tenang ya. Nggak ada sampai dibuang lagi. Karena semua udah dibuangnya sekarang. Gitu ya. Nah tadi yang dibilang 8 tahun tadi ya. Yang dibilang 8 tahun tadi ini seperti ini. Lihat gambar yang paling kanan ya. Ya. Nah, atau yang kiri dulu. Nah, kita ada kecemasan, tidak di manage menjadi depresi, ya. Ada serotonin menurun dan masalah kesehatan lambung. Depresi kalau tidak di manage kita lihat di kanan ya. Siklus 3 tahunan, ya. Nah, 3 tahun pertama kena masalah kesehatan mental. Yang sekarang kita pelajarin sekarang kesehatan mental, ya. Marah atau sangat ketakutan atau rasa malu atau menghindar dari kerumunan ya ataupun apa. Nah, itu masalah mental. Nah, kemudian kalau tidak dibereskan ya, nggak tahu caranya atau tidak tidak
melakukan konseling terhadap profesional konseling, maka yang terjadi adalah psikosomatis yang mulai sakit ya, mulai sakit dada, sesak napas, mulai ada GERD, mulai punggung sakit, leher ya, sakit kepala gitu ya. Nah, itu masih ringan. Kalau berat nanti udah kena ke ginjal, kena ke gula dan sebagainya. Nah, tadi Mbak Esti ya, tadi kan 8 tahun lebih ya. Nah, makanya maaf tadi ya, ke psikiater ya, seperti itu. Memang siklusnya seperti itu. Ya, artinya itu yang 8 tahun kan udah terdeteksi kan? Belum yang nggak ketahuan ya kan? Masa Iya, kecil, Pak. ada masalah apa gitu ya, termasuk dalam kandungan. Nah, jadi nggak heran saat itu eh, Mbak Esti dibawa di refer ke dokter ahli jiwa ya, seperti itu. Nah, kenapa kenapa ahli jiwa? Karena tadi sudah ada overthinking kan, gitu lah. Overthinking itu udah kejiwaan, udah nggak bisa lalu lintas pikiran tuh udah nggak bisa kita ini. Nah, yang bisa kita paling bisa mengurangi adalah kita mengurangi lalu lintas listriknya itu besar sekali. Kita lakukan tadi pernapasan, tetap belum menyembuhkan. Kalau menyembuhkan lama ya. Nah, kita tambah lagi melakukan earthing ya. Tetap lama tapi bisa mempercepat gitu kan ya. Kita lingkungan yang baik tetap lama tapi bisa lebih bercepat. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemarin kita sudah belajar telur ya. Salah satu bisa melakukan itu kan. Ya, kita bisa memindahkan kista kita ke telur itu gitu. Walaupun kita nggak bahas ya. Nah, ini dia nih. Ingat minggu lalu saya udah bahas kalau masih ingat ya. Nah, ini bisa untuk Mbak Hesti dan untuk yang lainnya ya. Ya. Teori regenerasi sel ini adanya di Bark Hallway Theory. Bark ya, BARGH. Bark Hallway Theory. Ya, kita sudah pernah belajar jurnal syukur, semua di sini udah belajar tentang bersyukur ya. Semua udah, saya lihat yang hadir semua udah pernah belajar tentang bersyukur. Nah, untuk Mbak Hesti yang bisa dilakukan adalah kita merubah seluruh sel pada tubuh kita. Ya, kita merubah. Jadi walaupun tubuh kita ada kista, ada kanker sekalipun, kita bisa rubah. Caranya adalah karena tubuh kita kan terdiri dari 1 triliun sel ya. Nah, dan setiap hari 30 miliar sel mati dan didegenerasi setiap hari. Mirip seperti apa namanya? Rambut kita tumbuh digunting, kuku kita tumbuh digunting ya. Kulit kita ini kan kulit kulit ari itu kan mati kan? Nah, berganti terus. Nah, di dalamnya juga sel darah merah, sel darah putih, eh, termasuk air liur kita kan silih berganti kan, mati, dirubah lagi dan sebagainya. Nah, jadi dia terjadi regenerasi sel. Jadi sebenarnya Mbak Hesti ini bisa sembuh dengan cara ini, ya, bisa sembuh total. Stepnya begini, ya. Nah, setiap hari 30 miliar sel mati dan digantikan oleh sel yang baru, regenerasi sel ya. Tapi pada prinsipnya sel yang diproduksi bersifat netral. Sampai situ paham ya? Yang bikin tidak netral adalah pikiran dan emosi kita saat itu. Saat sel itu terbentuk, ya. Saat sel itu terbentuk, Mbak Esti lagi depresi, saat sel terbentuk lagi sakit, lagi sedih, lagi marah, maka sel yang terbentuk adalah sel yang sakit, ya kan? Nah, dan sebaliknya, saat sel itu terbentuk, kita lagi energi apa bersyukur, lagi damai, lagi rasa cinta ya dan sebagainya, lagi aspek spiritual kita tinggi, lagi zikir apa-apa. Saat itu sel yang terbentuk adalah sel yang sehat. Jadi siapa yang menentukan, yang memilih bukan menentukan, memilih kita mau saat itu
ada terbentuk regenerasi sel yang sakit atau sehat? Siapa yang memilih? Diri Siapa, sendiri. Mbak Esti? Siapa yang lainnya? Ya, diri sendiri. Betul, diri sendiri ya. Nah, jadi kalau 30 miliar sel dalam 1 triliun ya, itu sekitar 40 hari, 30 sampai 40 hari, kita 40 hari 100% seluruh tubuh kita adalah tubuh kita yang baru. Ya, kalau kita bisa bertahan ya, prakteknya sih enggak ya. Nanti ada 5 detik, 5 menit kita lagi sedih gitu ya. Gitu loh. Ya, tapi kalau ya saat itu kita bisa bertahan terus-menerus ya, bisa menjaga konstannya dan sebagainya, maka dalam 40 hari, 30 hari maka kita menjadi tubuh yang baru. Tubuh kita ini tubuh yang baru, setiap bulan itu tubuh yang baru. Jangan salah ya, udah beda ya. Kulit mata kita sudah berganti ya, bulu hidung kita sudah berganti. Nah, sebagainya udah yang baru semuanya. Setiap bulan. Iya, setiap bulannya. Gitu loh. Bahkan setiap harinya ya, ada yang mati ya. Seperti itu. Nah, cuman tadi kuncinya Penggantian selnya itu tergantung kondisi kita pada hari itu ya, Master. pada Kalau saat terbentuk. pada saat terbentuk kita situasinya seperti apa, itulah yang akan terjadi Ya, gitu. nah, terbentuknya kita nggak tahu kan, kapan-kapannya gitu kan ya. Nah, nah, tapi menurut teori medis, regenerasi sel itu paling baik dan paling cepat saat lagi tidur nyenyak. Saat lagi tidur lah, lebih nyenyak. Makanya, ingat minggu lalu, Ya. tidur kita berkualitas. Nah, ini pertanyaan ya dari Mbak Iza ya, regenerasi sel itu waktunya kapan ketidur? Lagi kita begini pun terjadi regenerasi sel sekarang nih, tapi paling banyak terjadi pada saat kita tidur, paling banyak karena di situ turun mesin ya, reparasi gitu loh. Ada yang lebih banyak lagi saat kita berpuasa, itu betul-betul sampai pencernaan kita regenerasi sel. Ya, jadi hebat ya berpuasa itu, gitu ya. Nah, jadi sekarang pun kita ada regenerasi sel ya, ada apa sel kulit kita kelupas saking halusnya kita nggak kerasa di dalamnya juga. Nah, sebagai sel darah putih ada kuman penyakit, dia dia lawan, dia bungkus, sama-sama membusuk, mati. Tubuh membentuk sel darah putih yang baru, gitu ya. Dan semua seperti itu. Makanya nggak heran ada ya, ada kista, ada tumor, ada cancer dan sebagainya. Nah, itu yang langsung direct. Yang tidak direct itu melalui antara ya. Misalnya insulin itu kan yang kena pankreasnya dulu sehingga produksi insulinnya terganggu. Ya, jadi pankreasnya yang kena dulu ya. Seperti itu. Demikian, ada pertanyaan. Yang lain juga boleh ya. Jadi kita mesti pinter-pinter tuh ya, jaga. Memang awalnya sulit, tapi kita kan berusaha ya, terbaik. Jadi memang kita wajib bersyukur itu wajib. Ya. Ibrahim ayat 7 bersyukur itu wajib, nggak ada pilihan lain. Jadi bersyukur itu mau dari dimensi apapun, harus dari dimensi apapun ya, dari dimensi ibadah, dari dimensi kesehatan, dari dimensi aspek sosial, kebudayaan, psikologi, dari dimensi apapun wajib. Mau diutak-atik mana tuh wajib gitu loh. Berterima kasih pada orang yang telah membantu kita dan sebagainya itu wajib semua. Hubungan masyarakat dan sebagainya. Roadmap-nya, arah jalannya udah ketahuan ya Mbak Esti ya. Jadi optimisme itu ada. Yang tantangan kita adalah kita mulai menjaga, ya menjaga ada di level itu.
Untuk awal-awal memang berat ya. Tapi dengan kita dikit-dikit, yang tadinya kita bersyukurnya 0, mulailah bersyukurnya ada 5 menit, besoknya mulai 1 jam gitu ya. Syukur-syukur besok-besok bisa 20 jam gitu loh. Nah, tadi penting ya, kita tidur itu bersyukur sampai kita bangun bersyukur, jadi kita tidur 6 sampai 8 jam itu kita bersyukur. Wah, udah hemat banyak itu kita tuh. Makanya jangan sampai tidur dalam keadaan cemas ya dan sebagainya. Dan kita menentukan tubuh kita di masa mendatang seperti apa, kita yang nentuin. Silakan. Dan kita juga jangan takut untuk kita melihat kelemahan kita ya. Masalah kita jangan takut, justru harus ketemu. Kalau ketemu baru bisa diselesaikan masalahnya, dicarikan solusinya. Gitu aja. Ada orang takut ketahuan penyakitnya, dia tidak mau check up kan. Gitu loh. Ya udah tinggal jadi kalau ada masalah ya udah tinggal meledaknya aja gitu loh. Nah, kalau ada check up apa kita mulai antisipasi ya dari masalahnya masih kecil. Kira-kira seperti itu. Ya itu tadi Master, kalau periksa kan jadi tahu penyakit, jadi tambah stres, larinya nanti ke kejiwaan. Nah, itulah perlu kita melatih persiapan kita untuk reframe ya. Biasanya dokter atau medis itu harusnya melakukan psikoterapi atau persiapan pra sama paskanya. Nah, kesalahan itu kebanyakan saya perhatikan salah mengkomunikasikannya ya. Begitu begitu terdiagnosa kemudian di judge ya terkena cancer stadium berapa itu biasanya langsung jatuh gitu. Ya, itu banyak terjadi pada pasien TA yang saya temukan, Master, seperti Iya, itu. itu melorotnya jauh gitu. Gitu ya. Makanya ada persiapannya seperti apa ya. Jadi untuk menyampaikan mesti persiapkan step-stepnya sehingga mereka itu siap. Yang banyak terjadi seperti itu ya. Begitu tahu Iya, terdiagnosa beberapa pasien yang langsung drop. Itu teman-teman saya banyak seperti itu, langsung drop. iya, Mhm. yang tadinya waktu belum kita bawa ke dokter, walaupun kita tahu itu terindikasi CA, kita belum bawa ke dokter, bye-bye aja gitu, Dok. Iya. Begitu mulai masuk dibawa ke rumah sakit, mulai menjalani terapi-terapi dan berbagainya, justru malah makin drop gitu karena eh, ya itu mungkin ketidakpercayaan dirinya atau mulai tidak yakin gitu. Jadi Ya, enggak tidak dipersiapkan level acceptance-nya. Ya, yang harus dipersiapkan kan level acceptance-nya tadi nih. Ini nih. Nah, itu. Itu perlu perlu dilatih ya untuk komunikasinya dokter-dokter atau siapa apapun yang dari ini. Ya akhirnya dilempar ke konseling, hipnoterapi atau apapun gitu, psikolog atau psikiater. Tapi kalau psikiater biasanya yang tidak menyelesaikan masalah yang dikasih obat aja gitu. Mbak Esti udah sampai kasih obat ya, Dari siapanya, Pak? dari psikiater? Enggak. Enggak. Kalau Oke. obat dari psikiater tuh kira-kira ada yang 2 tahun yang lalu pernah dikasih obat kayak obat tidur gitu pernah. Karena waktu itu pernah nggak tidur sampai 4 hari. Ya, Ya, oke. 2 tahun yang lalu pernah. Tapi untuk sekarang itu enggak. Itu aja konselingnya aja tadi pagi, tadi siang itu konselingnya cuma nggak sampai 40 menit. Oke. Cuman ngobrol-ngobrol gitu dia kan. Ya, ya. Tanya Ya disuruh bersyukur deh nggak tergantung yang kebanyakan orang ketergantungan ya dengan obat-obat dari psikiater. enggak. Karena kalau Waktu tebus aja bisa 1,5 juta itu. ya, dikasih obat aja dulu cuman 3 biji kecil, itu pun minumnya setengah pil itu setengah, Pak. Hmm. Iya, jadi nggak sepersekian menit tuh udah tidur. Iya, iya.
Ada lain, Bunda Wisnu, ada mau Ya, pertanyaan lagi? ini berkaitan dengan tadi yang kami bahas, kan minum obat-obat dari psikiater ya. Nah, ini juga yang terjadi yang saya pernah cerita juga sama master buat anak saya itu. Nah, dia itu kan juga minum obat-obat ini dari psikiaternya itu. Cuman karena sekarang ada kendala, dia dokternya ada di Jakarta, tapi dia kan tinggal di Bandung gitu. Sama dokter sampai dikasih rujukan untuk pindah ke rumah sakit di Bandung. Tapi ternyata di Bandung juga ketersediaan obatnya juga terbatas gitu. Akhirnya terjadilah putus obat gitu, Master. Cuman seharusnya memang katanya kan tidak boleh putus obat ya. Tapi saya melihatnya dianya merasakan dia nggak ada masalah gitu dengan dia putus obat gitu. Itu kayak gimana tuh, Master? Dia mulai healing dengan dirinya sendiri gitu. Oke. Tuh, otak kita terdiri dari 3 lapisan ya. Ya. Otak kita kan terdiri dari 3 lapisan. Otak paling rendah itu kan otak purba ya, atau otak melaka ya. Ya, kalau masih ingat ya. Nah, Masih, insya Allah. otak itu tidak suka dengan perubahan yang mendadak. Gitu ya. Nah, itu kita dari sisi neuroscience. Nah, dari sisi hormonal, ya, dari sisi hormonal tubuh kita ada mendadak nggak suka kan? Tapi kalau dikit-dikit dia suka. Ya, contohnya, ya, contohnya kalau kita merokok dikit-dikit, lama-lama nikotin itu sudah menyatu sama darah kita kan? Kebutuhan Gitu loh. meningkat. Jadi tubuh kita sudah seimbang dengan nikotin yang membuat kita jadi tenang, gitu kan ya, jadi bisa berpikir dan sebagainya. Nah, begitu nikotin itu dicabut, maka terjadi ketidakseimbangan. Nanti alasannya nggak bisa mikir, mulut asam dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan tadi. Nah, tiba-tiba biasa dari psikiater itu ada hormon serotonin atau melatonin ya, gitu loh, yang membuat antidepresan. Jadi untuk mengurangi depresi. Jadi dibikin tidur, dibikin tenang yang dalam. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan adanya hormon serotonin, melatonin dari obat tadi yang membuat kita tenang. Nah, begitu obat itu dicabut, maka terjadi ketidakseimbangan, sakau kita. Kita punya 2 pilihan. Ya, mau berani dipaksa, ya, tapi tersiksa, tapi habis itu selesainya cepat, atau pelan-pelan. Ya, pelan-pelan itu dosisnya kita turunin. Kita potong, kita kikis, lama-lama. Nah, yang paling alamiah adalah kita secara pelan-pelan, yang paling alamiah. Nah, jadi tubuh itu ngerasa perubahan, lama-lama bisa terbebas sama sekali. Jadi ada 2 pilihan ya, Bunda Wisnu. Iya, saya monitor kan. Ini kamu tidak minum obat itu ada reaksi apa? Enggak ada apa-apa sih katanya gitu. Okay. Ya baik-baiknya ya pulang juga setelah pulang dari mungkin karena padatnya kegiatan dan dia kuliah sambil kerja, pulang udah capek, dia tidur aja, udah biasa aja gitu. Cuman saya rada-rada khawatir gitu. Sayanya yang overthinking jadinya, Master. Ya, ya mungkin tidak. Soalnya saya berapa kali ketemu yang sudah parah. Kebetulan kedua anak dokter malah manggil saya. Nah, ini kan anaknya dokter, gitu kan. Nah, akhirnya si ibu itu kalau nggak minum obat itu nggak bisa tidur, sama Mbak Esti tadi ya. Mau seminggu pun nggak tidur nggak ada masalah dia. Itu tadi 4 hari, ini seminggu nggak tidur, nggak ada ngantuk apa-apa gitu ya. Nah, tapi saat itu saya memberikan 2 pilihan. Mau pelan-pelan atau enggak. Yang lainnya rata-rata mau merubahnya pelan-pelan ya. Tapi ada seorang ibu, dia memutuskan dia berhenti 21 hari terbebas. Saat itu sakau itu, karena sebenarnya berat ya. Dia berat, nggak bisa tidur, terus mulai overthinkingnya keluar, rasa sakitnya. Tapi dia dengan keyakinan bahwa dia menyelesaikan 21 hari bebas sampai sekarang, gitu loh. Nah, jadi tergantung mindset kita ya. Kalau kita Caranya siap, gimana?
kita untuk lepas itu seperti apa, Master? Diberi Terapi pilihan ini? aja, diberi pilihan. Ya, mau dikit-dikit, lebih lambat, ya, atau kamu Atau ekstrim. mau ekstrim, tapi harus melalui rasa sakitnya itu. Tapi habis itu selesai. Ya, sekarang sih dia kalau udah itu udah langsung bisa tidur gitu, pulang capek, istirahat, tidur gitu. Nanti bangun pagi ya udah dengar aktivitas lagi seperti biasa gitu, Master. Ya, jadi kita pada prinsipnya kita semua sudah berdamai ya. Di sini misalnya orang yang suka minum banyak manis, ya, itu walaupun gula itu tidak baik, dia sudah berdamai untuk tubuhnya. Seperti itu dengan makanan tertentu, tadi ya dengan rokok, dengan nikotin juga, atau terbiasa dengan obat-obat tidur ya, melatonin gitu loh, atau obat-obat antidepresan, serotonin. Tanpa itu mereka ngerasa ada yang kurang. Nah, itu semua sebenarnya dari mindset juga bisa dirubah seperti itu. Jadi kita permainan di mindset saja. Punya pilihan. Berarti Ya, punya pilihan kalau ini resiko ini. Ini pilihan ini mau diambil apa boleh dipikirin dulu. Gitu loh. Jadi dipikirin dulu, ya saya seperti ini siap. Nah, udah udah siap, udah milih komitmen. Oke. Ya gitu ya, Bunda Wisna dan Mbak Esti. Iya. Yang ada pertanyaan lagi. Jadi perubahan itu kita pilihan ya, mau bersegera dengan rasa sakitnya atau pelan-pelan, tapi lebih lama. Gitu. Kalau pelan-pelan kita kenal istilah mini habits ya, saya udah pernah kasih tahu ya, mini habits. Jadi rubahnya yang positif kita naikkan pelan-pelan, yang negatif kita turunkan pelan-pelan. Itu mini habit. Yang nggak pernah olahraga, mulailah olahraga 5 menit. Ya, bulan depannya kita naikkan jadi 10 menit. Bulan depannya lagi jadi 30 menit. Nah, itu disebut dengan mini habit. Naiknya pelan-pelan. Yang negatifnya juga ya, yang tadi ada perilaku kurang baik atau kecanduan game dan sebagainya, kita turunkan waktunya lama-lama pelan seperti itu. Kalau tadi Master yang metode earthing itu gimana tuh Master ininya? Ya, jadi paling nggak kita mengurangi ion-ion yang negatif. Ya, Mbak Esti yang overthinking, ya itu banyak ion. Sebenarnya yang ngerti fisika, ya sebenarnya ion yang baik ya, kan kita ngerti ion positif dan negatif ya. Saya declare dulu ya. Ya. Sebenarnya ion yang bagus itu adalah yang sehat itu ion negatif. Ya. Ion positif itu ion tidak sehat gitu ya. Nah, jadi Kebalikan. ya kebalik ya. Nah, sekarang saya samakan dulu ya sama. Pokoknya ion yang tidak menyehatkan kita itulah yang dibuang ke bumi gitu aja deh. Nanti saya bingung lagi. Ion positif dibuang, nanti salah persepsi. Jadi kita ada alatnya kalau beli di apa namanya, di peran elektronik, ada untuk melihat energi kita, tubuh kita. Kalau kita energi kuat itu nanti ion negatif itu angka skornya tinggi gitu loh. Tadi ada alat pengukur energi kita tuh ada. Nah, earthing itu membantu kita untuk ion-ion yang tidak baik itu ke grounding. Nah, overthinking itu kan pelistrikan di otaknya Mbak Esti kan kuat ya. Nah, itu bisa sangat dikurangin kalau kita melakukan earthing. Sangat bisa dikurangi gitu loh. Ya, tidurnya lebih tenang ya dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa penelitian yang dibilang penelitiannya valid ya. Imunnya, enzimnya, termasuk saraf-syarafnya ya menjadi lebih tenang. Jadi banyak aspek. Ini Mbak Esti selain tadi sering bersyukur dan sebagainya, lakukan earthing aja ya. Nah,
Demikian juga yang bisa kita lakukan selain ke dokter jiwa itu, kalau anaknya terlalu agresif, ya terlalu apa-apa, ya yang bisa kita lakukan adalah earthing, ya. Paling nggak mengurangi perlistrikannya tadi gitu loh, yang membuat energi dia kayaknya nggak ada capek-capeknya ya. Paling nggak seperti itu yang bisa kita lakukan. Kalau yang lebih jauhnya tuh mesti profesional. Gitu lah, baik cari ke dokter atau secara psikologi harus ada pemantauan. Jadi nggak ada jalan pintasnya. Tapi untuk meredamnya kita bisa dua cara, ya bisa yang natural ya, nggak pakai obat-obatan apa-apa, ya melakukan earthing. Kedua, dari kita lingkungannya, kitanya energi kita bagus ya. Pas kita meluk dia dengan rasa cinta, meluk dia dengan rasa damai, dia akan merasa itu, ya. Kedamaian itu dia akan terasa masuk ke jantung hati sanubarinya. Seperti itu. Oke, hormonal. Nah, hormonal itu sebab dan akibat ya. Sama seperti pikiran sebab dan akibat, energi sebab dan akibat ya. Nah, ini dia ya. Contoh ya. Contoh ya. Kalau kita seseorang depresi, maka hormon serotoninnya turun, produksi hormon serotonin turun. Hormon serotonin itu adalah hormon antidepresan. Ya. Kalau hormon antidepresannya rendah, maka 90% masalah penyakit pencernaan. Yang paling lemah adalah lambung. Nah, kalau lambung, namanya orang anxiety disorder ya, kecemasan ya, kecemasannya meningkat, depresi. Tambah ini lingkaran setan ini. Ya. Hormonnya jadi sebab dan jadi akibat. Depresi ini jadi sebab dan jadi akibat. Ini harus diputus. Ya. Boleh mulai dari reframe di sini, boleh mulai dari pengobatan lambungnya, boleh dari obat-obatan di sininya, serotonin dari psikiater atau pakai serotonin alamiah ya di Google ya, serotonin alami. Ya bisa dari omega 3 dari ikan salmon, bisa dark coklat, bisa dari pisang, atau kita membereskan depresinya, membereskan kecemasannya. Jadi semua itu satu lingkaran. Nah, kalau Berarti bisa, obatnya bisa kita ganti ya, Master, berarti obat-obatan itu ya dengan tadi. ya, ya. Nanti setelah Zoom ini ditutup, silakan googling serotonin alami, ya. Nanti banyak artikelnya. Ada yang isi 11, ada yang isi 20, ada yang isi cuma 10. Terserah mau lihat mana aja. Nah, nanti cari yang mudah didapat di lingkungan kita, di tukang sayur, di mana gitu ya. Atau yang mau lebih mahalan tuh, omega 3 yang kita bisa beli di apotek-apotek mahal tuh ya. Boleh juga gitu, tergantung kemampuan Morse kita. gitu ya. Ya. Nah, ternyata omega 3 yang juga dia didapatkan dari ikan salmon itu mengandung hormon serotonin. Dan kita tahu hormon serotonin adalah antidepresan. Jadi cocok bagi mereka yang depresi. Zaman sekarang hampir semua loh ada depresi loh. Ya, hampir semua, cuman nggak sadar dan orang nggak ngakui gitu loh. Sekarang udah omega 9 ya. Saya nggak tahu pasti ya omega 9, tapi saya tahu omega 3 yang jadi boleh dijelaskan lebih lanjut omega 9 nya dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah banyak hormon serotonin yang bisa digantikan gitu ya, termasuk hormon melatonin. Bisa juga kalau cocok dengan rasa. Jadi boleh ya. Nah, jadi 11 sebab dan akibat. Karena kita bahagia, maka keluar hormon endorfin. Karena kita damai, maka keluar hormon serotonin. Ya, karena kita mengkonsumsi hormon serotonin, maka hati kita jadi damai. Boleh. Ya, karena lingkungan kita membahagiakan, maka kita jadi bahagia. Karena lingkungan kita membahagiakan, maka tubuh memproduksi hormon endorfin.
gitu ya, dan sebagainya. Karena lingkungan kita menyenangkan, ketawa-tawa, ya, maka tubuh menghasilkan hormon dopamin. Karena kita main game, hormon dopamin. Nah, begitu juga kalau kita ada hormon dopamin yang timbul karena suatu hal, maka kita jadi senang. Nah, jadi semua itu sebab akibat. Nah, hormon itu membuat mood kita, ya, mood kita baik atau jatuh. Dan dari mood juga nanti menghasilkan hormon. Jadi itu lingkaran. Nah, kalau negatif jadi lingkaran setan, tambah lama tambah hancur. Jadi kita rubah jadi lingkaran malaikat aja. Makanya mulailah bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Kita reframe ada suatu peristiwa Innamal usri, kenapa kita tidak lihat dari sisi yang baiknya, sisi jalan keluarnya, sisi solusinya gitu loh. Nah, cuman masalahnya kan kalau overthinking kan ngelihatnya dari sisi masalah terus ya. Nah, itu perlu dilatih gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba gini dilatih setiap hari, dia lama-lama mulai bisa gitu. Ada pertanyaan yang belum saya jawab ini di chat, udah semua ya. Hormon udah semua saya jawab. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada nanti di sini ada rekamannya, nanti saya upload ke YouTube ya. Nah, nanti kalau ada tolong di komen di YouTube tadi. Nah, nanti saya akan ngambil studi kasus yang akan kita bahas di minggu depan based on komentar atau rekomendasi dari YouTube itu ya. Jadi biar kesinambungan dan ada jejaknya. Kalau lewat WA saya nggak ada jejaknya. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti saya share ininya, kemudian nih sebentar ya, saya lihat ada chatnya. YouTube-nya, link YouTube-nya Ariesta, nama kanalnya Ariesta Master NLP. Subscribe aja ya, Ariesta Master NLP. Nah, di sana banyak gitu lah. Kemudian kalau kelas-kelas saya yang tertutup tentu saja nggak bisa lihat dari umum ya. Jadi ini yang publik semua. Gitu. Ini kanal YouTube-nya. Nah, mungkin nanti malam atau besok pagi udah saya upload. Terus kalau bisa kita tidak keluar dari masa kesehatan mental ya, biar kita fokus ada di sini dan memang nggak selesai gitu loh. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih, insya Allah bermanfaat. Nah, tetap menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan mental juga. Kita lebih aware terhadap kesehatan mental. Kita jumpa insya Allah bulan depan ya. Terima kasih kepada yang sudah berdonasi ya, sehingga lancarnya acara ini ya. Oke, izin saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum Master. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ya. selalu ya. Terima kasih. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum.